Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Muhammad Syarkawi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, golongan 2, angkatan 3, kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 20. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi agenda kedua yang berjudul harmonis, loyal, dan adaptif. Harmonis, kalimat afirmasi dari harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya adalah peduli atau caring dan perbedaan atau diversity. Panduan perilaku dan kode etik dari harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan seluruh Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ialah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Beberapa jenis konflik. Yang pertama, konflik antar suku. Yang kedua, konflik antar agama. Yang ketiga, konflik antar ras dan konflik antar golongan. Dampak konflik yaitu 1. Suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman. 2. Pekerjaan terbengkalai. 3. Kinerja buruk. 4. Layanan kepada masyarakat tidak optimal. Harmonis. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Nomor 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nomor 8. Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Peran ASN dalam harmonis.
Nilai dasar yang kedua yaitu loyal dengan kalimat afirmasi kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kunci dari loyal adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilaku kode etik dari loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Sikap loyal ASN melalui aktualisasi kesadaran bela negara. Cinta tanah air, berupaya memberikan kontribusi kemajuan bangsa dan negara guna mewujudkan kemandirian bangsa. Sadar berbangsa dan bernegara, mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan memegang teguh ideologi Pancasila. Rela berkorban untuk negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kemampuan awal bela negara, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai dasar yang ketiga adalah adaptif dengan kalimat afirmasi kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif adalah karakteristik yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Panduan perilaku atau kode etik yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. VUCA, apa itu VUCA? VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang mengacu pada lingkungan bisnis yang semakin bergejolak, kompleks, dan semakin tidak pasti yang telah menjadi hal biasa dalam satu dekade terakhir. Volatility adalah dunia berubah dengan sangat bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Complexity, dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Dan ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. VUCA dapat diatasi dengan VUCA, yaitu yang pertama, vision, terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Understanding, lihat sekeliling, kemudian analisis dan evaluasi. Clarity, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Agility, dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Budaya adaptif ASN dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah kemampuannya hingga ke tingkat mahir. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atas gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau sistem thinking. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.